بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman Ar-Rahim, Zat yang Maha Pengasih, Zat yang Maha Penyayang, atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan bagi kita, yang memberikan kesempatan bagi kita untuk melanjutkan materi dan pembahasan kita dari kitab Tauhid. Dan kita walillahil hamd masih di bab ke-9 tentang mereka yang mengharapkan berkah kepada pohon, batu dan yang sejenisnya. Dan kita membahas hadis Abu Waqid al-Laythi rahimahullah radhiyallahu an, yang beliau menyampaikan, suatu saat kami pergi keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Hunain, sedangkan kami dalam keadaan baru saja lepas dari kekafiran, artinya baru masuk Islam. Ketika itu orang-orang musyrik mempunyai sebatang pohon bidara yang disebut Zatu Anwat. Mereka selalu mendatanginya dan menggantungkan senjata-senjata perang mereka pada pohon itu. Tatkala kami melewati sebatang pohon bidara, kami pun berkata, "Ya Rasulullah, buatkanlah untuk kami Zatu Anwat sebagaimana mereka itu mempunyai Zatu Anwat." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahu akbar, innaha sunan, qultum walladhi nafsi biyadihi كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم." Allah Maha Besar, itulah tradisi orang-orang sebelum kamu, dan demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kamu benar-benar telah mengatakan suatu perkataan seperti yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa, "Buatlah untuk kami sesembahan sebagaimana mereka itu mempunyai sesembahan-sesembahan." Musa menjawab, "Sesungguhnya kamu adalah kaum yang tidak mengerti. Kamu pasti," kemudian Nabi SAW bersabda, "kamu pasti akan mengikuti tradisi orang-orang sebelum kamu." Hadits riwayat Imam At-Tirmidzi, dan beliau mengatakannya sebagai riwayat yang sahih. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kita telah menyampaikan kajian pembahasan sedikit sekilas dari hadis ini, bahwa ini disampaikan oleh Abu Waqid al-Laythi radhiyallahu anhu di dalam perjalanan beliau menuju Hunain bersama Rasulullah SAW dalam peristiwa perang Hunain. Dan ikhwatal iman, Abu Waqid al-Laythi rahimahullah, beliau mengatakan, "Wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin," bahwa kami baru saja lepas dari kekufuran, artinya baru masuk Islam. Maksud apa yang beliau sampaikan ini adalah beliau ingin menyampaikan alasan uzur kenapa mereka sampai meminta sesuatu yang membuat Nabi SAW marah dalam hal ini. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan bahwa para sahabat menyatakan, Abu Waqid mengatakan bahwa kami pada saat itu belum banyak mengerti. Berbeda dengan para sahabat radhiyallahu anhum yang lebih senior, yang lebih dahulu, yang telah masuk Islam sebelum Fathu Makkah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Nah, di sini mengajarkan kepada kita ikhwatal iman bahwa peristiwa ini menunjukkan kepada kita bahwa seseorang yang tinggal di suatu masyarakat yang banyak kemunkaran, banyak kesyirikan, ya banyak kerusakan di sana, maka mereka akan terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran tersebut. Terlebih lagi jika mereka hidup memang betul-betul di daerah yang di lingkungan yang 100% adalah lingkungan kafir, maka bisa jadi mereka yang hidup di lingkungan tersebut juga sangat terdampak dan terpengaruh. Sehingga sebagaimana sahabat yang baru masuk Islam ketika Fathu Makkah, mereka hidup di lingkungan orang-orang musyrikin pada saat itu, mereka masih terbawa dengan tradisi dan kebudayaan hal-hal yang seperti itu. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, juga di sini menunjukkan dalilnya bahwa seseorang mungkin terjerumus, bahwa seseorang bisa jadi dia tidak memahami ketauhidan karena kebodohannya, karena kejahilannya. Dan seseorang yang jahil, yang tidak mengerti, maka dia harus belajar dan diajari. Dan ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah,
Sebagaimana Abu Waqid Al-Laythi dan para sahabatnya ketika itu meminta kepada Nabi Zatu Anwat, tempat untuk dijadikan sebagai tempat mengalap berkah, mencari berkah tertentu, dan hal ini diingkari oleh Nabi dengan keras, diserupakan oleh Nabi SAW seperti permintaannya orang-orang Bani Israel yang meminta sesembahan lain selain Allah. Artinya perbuatan syirik yang diingkari oleh Nabi. Namun bukan berarti karena mereka meminta sebuah perbuatan syirik ini membuat mereka kemudian dimurtadkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tidak menganggapnya murtad. Ini menunjukkan bahwa kejahilan mungkin terjadi bagi sebagian kaum muslimin dan itu tidak membuat mereka dianggap sebagai murtad dan keluar dari dinul Islam. Dan juga ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini juga mengandung pelajaran bagi kita pentingnya belajar akidah. Ya, bukan berarti muslim itu terbebas dari perbuatan syirik. Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu an dan para sahabat yang masuk Islam di Fathu Mekah, mereka syahadat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahkan sebelum peristiwa Hunain ini, mereka juga melakukan jihad mengepung Taif dan itu dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Keislaman bukan berarti memahami tauhid dengan benar. Ya, seringkali muslim tapi tidak memahami tauhid sehingga terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Ikhwatal iman, maka jangan sampai kita tertipu dengan anggapan sebagian orang. Ngapain lagi kita harus belajar tauhid? Bukankah kita sudah Islam? Setiap hari kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah berkali-kali dalam azan dan yang lain sebagainya. Namun kita lihat kenyataannya ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Karena kita meremehkan materi kajian tauhid, maka berapa banyak dari umat Islam yang terjerumus ke dalam perbuatan kesyirikan. Ya, mereka terjerumus ke dalam mengagung-agungkan kuburan-kuburan yang dianggap keramat, memiliki benda-benda yang mereka anggap sebagai benda-benda yang bertuah dan yang lain sebagainya, dan bergantung kepada hal-hal tersebut. Dan ini terjadi tidak hanya di masyarakat pedesaan, di pedalaman, bahkan yang tinggal di perkotaan pun juga terkena dengan penyakit kesyirikan yang seperti ini. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Bahkan tidak sedikit seorang dai muslim yang berdakwah kepada keislaman, dia dengan keyakinannya yang salah tentang Islam yang dia pahami, maka ketika dia mengajak seseorang dari luar Islam masuk ke dalam Islam, sebagai ganti dari dia menyembah sesembahan yang dia sembah di luar Islam, dia ganti lagi dengan sesembahan-sesembahan baru dengan label Islam. Ya, sebagaimana misalnya orang-orang Syiah misalnya, atau kaum ghulat, kaum ekstremis dari kalangan Sufiyah, yang mereka ini mengajak untuk mengagung-agungkan sebagian kubur-kubur tertentu, orang-orang saleh tertentu, berharap kepada mereka, bersumpah dengan nama mereka, dan meminta dengan dalih dengan menyebutkan nama-nama mereka dengan dalih tawassul dan yang semisalnya. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Apa bedanya keislaman mereka dengan status kesyirikan yang masih ada pada diri mereka dengan status mereka sebelum mereka masuk Islam? Ini yang harus diperhatikan bagi kita semuanya. Dan kemudian Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu menyampaikan bahwa kami melihat orang-orang musyrikin memiliki sebuah pohon sidir, pohon bidara, yang mereka ya'kufuna indaha. Mereka duduk, kata akafa ya'kufu seperti i'takafa ya'takif, i'tikaf, duduk diam. Mereka diam di sana untuk mengharapkan keberkahan. Ya, duduk di sana untuk yanutuna biha aslihatahum. Mereka menggantungkan senjata-senjata mereka, mengharapkan berkah. Jadi ada keyakinan tertentu bahwa senjata yang digantungkan di tempat ini atau diambil dari benda itu yang dibuat dari batu tertentu misalnya, dianggap bahwa benda ini, senjata ini memiliki kesaktian tertentu. Ya, dan itu semuanya adalah kebohongan dan kebohongan. Ya, tidak ada kebenaran dalam hal ini. Benda itu jika dihancurkan akan hancur lebur. Ya, dan tidak menambah hebat pemiliknya di dunia dan tidak menambah apalagi ketika mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat pun mengatakan, ya Rasulullah, kami mengharapkan memiliki pohon keramat seperti itu, sebagaimana mereka memiliki pohon keramat yang seperti ini. Ya, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Mereka tidak menduga bahwa hal itu adalah perbuatan syirik. Mereka melihat perbuatan orang-orang musyrikin ini bagus. Ya, ternyata mereka punya benda keramat, benda bagus tertentu. Mereka mengira hal ini boleh.
Dan mereka mengira bahwa dengan cara itu mereka mendapatkan keberkahan. Maka mereka meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memiliki tempat yang serupa, Dzatu Anwat yang sama, yang mereka menggantungkan senjata mereka di tempat itu untuk mendapatkan keberkahan. Nah, kita lihat bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Walaupun dalam kondisi kejahilan mereka yang seperti ini pada saat itu, karena mereka baru masuk Islam, ya, namun mereka sadar bahwa hal baik di dalam hati bukan serta-merta harus segera dilakukan. Ya, harus bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka beradab, mereka datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka bertanya, ya Rasulullah, kami melihat itu bagus. Apakah boleh kami mendapatkan hal yang sama? Karena hal inilah maka mereka mudah mendapatkan hidayah dan petunjuk. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka kita pun, terlebih lagi kita yang jauh dari generasi para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yang semestinya kita belajar dari adab dan akhlak para sahabat radhiyallahu anhum, yang mereka ini setiap menyenangi suatu hal tertentu, baik suatu perbuatan atau keyakinan atau hal yang lainnya, mereka bertanya kepada Nabi. Artinya bertanya kepada Al-Quran dan Sunnah, bertanya kepada para ulama. Tidak hanya berserta-merta mengamalkan karena menurut hemat saya itu sesuatu yang baik. Tidak. Jadi bukanlah sesuatu yang baik menurut hati dan perasaan seseorang membuat suatu perbuatan itu menjadi baik. Namun tanya kepada ulama, lihat kepada Al-Quran dan Sunnah, ya, merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Apakah hal tersebut dibenarkan dalam Al-Quran dan Sunnah atau tidak? Wallahu a'lam bishawab. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Setelah mereka meminta hal ini, ya, mereka minta kepada Nabi SAW karena mereka mengira bahwa itu adalah baik. Mereka mengharapkan ada pohon yang memiliki keberkahan tertentu, yang mereka menggantungkan senjatanya. Mereka duduk di sana. Nabi mengingkari dengan keras dengan bersabda, Allahu Akbar, innahas sunan. Allah Maha Besar. Ya, Nabi SAW marah dengan ucapan ini. Ya, bukan sesuatu yang senang, namun Nabi SAW marah dengan bertakbir, mensucikan nama Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mereka perbuat, dari amalan ini. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Ini kebiasaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika beliau mengkagum terhadap sesuatu atau marah terhadap sesuatu, beliau mengucapkan tasbih atau mengucapkan takbir. Dan Nabi SAW bersabda, innahas sunan. Itulah cara-cara orang-orang terdahulu. Yang menyebabkan kalian terjerumus ke dalam kesyirikan adalah karena kalian mengikuti cara-cara orang terdahulu, orang-orang lain di luar Islam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di sini juga pelajaran bagi kita bahwa tradisi dan kebiasaan orang-orang kafir yang diikuti begitu saja oleh umat Islam tanpa disaring, tanpa diambil mana baik dan buruknya, tanpa dilihat benar salahnya, menurut akidah Islam menyebabkan seorang muslim terjerumus ke dalam perbuatan syirik dan kufur. Ingat, Nabi SAW telah menegaskan hal ini dengan sangat tegas dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sebab terjerumusnya umat bangsa yang ada di kota Makkah, ya, di masa jahiliyah. Kenapa mereka tiba-tiba memiliki banyak berhala? Ada Latta, ada Uzza, ada Manat, ada Hubal dan yang lain sebagainya. Kenapa hal ini terjadi? Karena tasyabuh, karena meniru kebiasaan orang-orang kafir yang ada di Syam. Ya, ada seorang yang bernama Amr bin Luhai. Ketika dia ke negeri Syam, dia kagum, dia melihat, waduh, mereka ini memiliki tokoh-tokoh yang dikeramatkan, yang dengan ini mereka beribadah. Maka dia kagum dengan hal ini, maka Amr bin Luhai membawa berhala-berhala itu ke kota Mekah, dan itu menjadi suatu kebiasaan baru di masyarakat kota Mekah, beribadah kepada berhala-berhala ini. Maka Nabi SAW pernah bersabda tentang Amr bin Luhai ini, aku melihat ketika Mi'raj, inni ra'aitu Amr bin Luhai yajurru am'a'ahu fin nari jahannam, bahwa saya melihat Amr bin Luhai ini sedang menarik-narik ususnya di dalam neraka jahannam. Wal'iyadhu billah. Wal'iyadhu billah. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Dialah yang merusak agama Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam di kota Mekah. Itu Amr bin Luhai. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Nabi SAW bersabda tentang bahaya ini. Qultum walladhi nafsi biyadihi. Ya, kalian berkata sesuatu demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Kama qalat banu Israel li Musa,
ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Qala innakum qaumun tajhalun. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa permintaan kalian ini persis sama seperti apa yang diminta oleh kaumnya Musa kepada Nabi Musa alaihissalam, yang mereka meminta, buatkanlah untuk kami sesembahan sebagaimana mereka memiliki sesembahan. Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Ya, ilah di sini berarti apa? Jadi berarti ilah itu berarti sesembahan. Bukanlah Bani Israel minta, wahai Nabi Musa, kami minta Tuhan baru. Ya, karena mereka Bani Israel tahu bahwa Tuhan yang mencipta langit dan bumi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka telah terdidik dengan hal itu. Bani Israel setelah mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Firaun dan ditenggelamkannya Firaun dan beserta kaumnya, Allah selamatkan Nabi Allah Musa alaihissalam dan Bani Israel. Mereka melewati suatu kaum yang mereka memiliki berhala-berhala. Ya, maka mereka berkata kepada Nabi Musa, qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Mereka minta, wahai Nabi Musa alaihissalam, jadikanlah untuk kami sesembahan. Ya, mereka minta untuk memiliki sebuah sarana ibadah yang mereka dengan itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan mereka minta Tuhan baru, karena mereka tahu bahwa Tuhan yang mencipta langit dan bumi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Nabi Musa alaihissalam berkata kepada Bani Israel, innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian adalah kaum yang jahil, yang menyebabkan mereka terjerumus ke dalam perbuatan syirik, kejahilan mereka. Nah, ini mengajarkan kepada kita ya ikhwatan iman. Bani Israel yang dibina oleh seorang nabi yang mulia di antara nabi-nabi Allah, Kalimullah Musa alaihissalam. Mereka melihat mukjizat-mukjizat besar dari Nabi Musa alaihissalam. Mereka dididik oleh seorang guru yang sangat agung dan mulia, Nabiullah Musa dan Harun alaihi wassalatu wassalam. Namun ketika mereka tidak belajar tauhid dengan benar, tidak belajar akidah dengan benar, mereka dengan mudahnya terjerumus ke dalam kesyirikan. Jahil itu terjadi karena tidak mengaji, tidak belajar, atau melupakan apa yang telah dipelajari. Bani Israel mudah melupakan. Bani Israel mudah melupakan hal-hal baik yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui nabi-nabi mereka. Karena mereka mudah melupakan, jangankan nabinya sudah meninggal dunia, nabinya masih ada bersama mereka, mereka meminta hal tersebut. Maka terlebih lagi ketika para nabi Bani Israel tidak ada, mereka merubah-rubah Taurat, mereka merubah-rubah Injil, dan jadilah mereka agama independen, agama tersendiri di luar agama para nabi tersebut. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Dan ini juga pelajaran bagi kita. Jangan sampai kita mengira bahwa kita tinggal di negeri, katanya kita tinggal di negeri Islam, negerinya kaum muslimin, kemudian kita tidak akan terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Jangan beranggapan yang seperti itu. Tidak akan selamat setiap orang dari perbuatan syirik, terutama jika dia tidak mendapatkan hidayah dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian dia belajar ilmu akidah tauhid dan berusaha untuk menanamkan itu dalam dirinya, di masyarakatnya, di keluarganya, dengan menularkan hal-hal baik ini kepada yang lainnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ya, innahu muttabarum ma hum fihi, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan apa yang mereka lakukan ini. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan batillah apa yang mereka perbuat, karena ini adalah perbuatan syirik. Kemudian Nabi Allah Musa alaihissalam berkata, qala aghairallahi abghikum ilaha wa huwa faddalakum 'alal alamin. Kemudian Nabi Musa berkata, apakah aku akan mengharapkan adanya sesembahan yang lain bagi kalian selain Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Dia Allah Subhanahu wa taala yang telah memuliakan kalian, melebihkan kalian dari seluruh orang yang ada di alam semesta? Apakah saya mensyariatkan untuk kalian perbuatan syirik? Apakah ini balasan nikmat yang, syukur nikmat yang kalian berikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang sangat besar kepada kalian. Ya, Nabi Musa alaihissalam menyampaikan kepada Bani Israel, ya, bahwa di zaman itu umat terbaik adalah umatnya Nabi Musa. Karena itu disebutkan wa huwa faddalakum 'alal alamin. Dia melebihkan kalian dari seluruh apa yang ada di alam semesta. Namun setelah adanya Nabi Muhammad SAW, kuntum khaira ummah. Umat terbaik siapa? Kita, umat Islam Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Di sini kita melihat bahwa ngalap berkah, mencari berkah dari pohon, batu dan yang semisalnya,
itu adalah kebiasaan orang-orang musyrik, adalah sunnah masyarakat jahiliyah. Maka setiap orang yang melakukannya, dia telah tasyabbuh dengan orang-orang kafir dan bisa terjerumus di dalam kekufuran sebagaimana mereka. Ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyerupakan mencari berkah kepada pohon ini, Zatu Anwat, sama seperti mengharapkan Tuhan-Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti permintaan Bani Israel kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan juga kita mengambil pelajaran bahwa perbuatan ini termasuk kesyirikan, ya, sebagaimana penulis memberikan judul tentang batalnya bertabarruk kepada pohon dan batu, dan itu adalah syirik. Karena Nabi Musa alaihissalam berkata, "Aghairallahi abghikum ilaha." Ya, apakah aku mengharapkan Tuhan lain bagi kalian selain Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, ini menunjukkan bahwa perbuatan itu adalah perbuatan syirik. Dan ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai setiap kita menganggap bahwa itu adalah perbuatan syirik, karena sebagian orang mengatakan ini bukan syirik, ini hanya sarana saja. Ya, kami tidak menjadikan itu sebagai Tuhan. Padahal itu adalah perbuatan syirik. Bahkan kami melakukan ini sebagai bentuk cinta kami kepada para aulia Allah. Misalnya, kita datang ke kubur-kubur itu bentuk pengagungan dan kecintaan kita kepada aulia Allah. Kita katakan, ya akhi, wahai ukhti, bahwa perbuatan yang anti lakukan ini bukanlah bentuk kecintaan kepada para aulia Allah. Karena para aulia Allah, para wali-wali Allah tidak menyukai jika mereka disembah, dikagumi, diagung-agungkan, dimulia-muliakan, dan diminta sesuatu kepada mereka sebagaimana diminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad, ishtadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Ya Allah, jangan engkau jadikan kuburku ini sebagai berhala yang disembah. Semakin besar murka Allah kepada suatu kaum yang menjadikan kubur nabi mereka sebagai masjid. Perhatikan, menjadikan kubur sebagai nabi, kubur seorang nabi sebagai masjid, besar murka Allah kepada mereka. Apalagi kubur selain nabi. Ya, dan Nabi SAW berdoa, Allahumma la taj'al qabri 'idan wathanan yu'bad. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburku sebagai tempat berkumpul berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini mengajarkan kepada kita bahwa dalih pembenaran tertentu terhadap suatu perbuatan yang syirik dengan dalih bahwa ini adalah tawassul, bahwa saya tidak tahu, ini bukanlah dalih. Nabi tetap mengingkari hal itu dan mengatakan itulah perbuatan kufur dan perbuatan syirik yang diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga ikhwatal iman, di dalam hadis ini juga mengajarkan kepada kita bahwa ibrah itu, pelajaran itu diambil dari konteksnya, ya, bukan hanya sekedar dari keserupaan lafaznya. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyamakan permintaan para sahabat yang baru saja masuk Islam pada saat itu, yang meminta pohon keramat ini tadi, sama dengan apa yang diminta oleh Bani Israel yang meminta sesembahan baru kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Ya, Nabi SAW menyerupakan ini dengan itu, bahwa syirik itu sama. Mau yang disembah itu anak sapi, mau yang disembah itu salib, mau yang disembah itu adalah pohon dan batu, kuburan keramat, semuanya sama. Ya, adalah perbuatan yang sama dalam beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga di sini mengandung pelajaran besar juga yang sangat berharga, ikhwatal iman, bahwa niat baik tidak mempengaruhi ketentuan syariat. Ya, niat baik tidak mempengaruhi ketentuan syariat. Bahwa para sahabat memiliki niat baik di dalam apa yang mereka lakukan. Ya, mereka berniat baik, mereka minta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesuatu yang menurut mereka adalah hal yang baik. Namun ikhwatal iman, ternyata niat baik ini tidak disambut baik begitu saja oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena itu perbuatan munkar dan syirik. Ya, dan saat itu Nabi dalam kondisi apa? Dalam kondisi berangkat jihad fisabilillah, berangkat berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun perjalanan jihad, niat yang baik dalam satu pasukan yang sedang berperang menghadapi orang-orang musyrikin tidak membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendiamkan perbuatan kufur yang mereka lakukan. Ya, tidak membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendiamkan perbuatan kufur yang dilakukan oleh mereka. Ini menunjukkan bahwa niat-niat yang baik
tidak merubah sesuatu yang buruk menjadi sesuatu yang baik. Harus niat yang baik, kemudian cara yang benar. Ya, dua syarat ini harus terpenuhi. Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang berharap berjumpa Tuhannya, beramal soleh, jadi amal yang benar, dan jangan berbuat syirik di dalam beribadah. Hanya niatnya harus ikhlas karena Allah. Jangan sampai termasuk mereka yang Allah sebutkan dalam surat Al-Ghashiyah, yaitu amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Beramal dengan penuh kelelahan, namun akibatnya masuk ke dalam neraka yang menyala. Bagaimana seseorang bisa amilatun nasibah tasla naran hamiyah? Bagaimana seorang beramal sampai lelah dan letih, dan kemudian ia masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Wal'iyadzubillah. Dan juga kita mengambil pelajaran yang berharga di sini, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, tentang bahaya tasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir. Ya, menyerupai orang-orang musyrikin dan orang-orang kafir bisa mengantarkan kepada perbuatan syirik. Sehingga Nabi mengingatkan, la tarkabunna sanana man kana qablakum. Kalian akan mengikuti cara orang-orang sebelum kalian. Ini Nabi menyampaikan bahwa di antara umat beliau sallallahu alaihi wasallam ada di antara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kemudian taklid dan mengikuti kebiasaan orang-orang kafir. Dan kebiasaan itu yang mengantarkan mereka kepada perbuatan kufur dan syirik. Ikhwatan iman, ini pelajaran bagi kita yang sangat berharga, bahwa jangan mudah meniru cara orang kafir, terutama di bulan Desember ini, ya, di mana-mana banyak atribut-atribut kekufuran dan kesyirikan. Sadari bahwa atribut itu ada untuk memperingati suatu perbuatan syirik dan kufur, keyakinan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu meyakini bahwa Allah memiliki seorang anak yang mereka merayakan ulang tahun Tuhan mereka tiap tahun di akhir tahun ini, ya, hari kelahiran Tuhan mereka, dan mereka memiliki keyakinan-keyakinan yang sangat kufur, ikhwatal iman, ya, bahwa keserupaan yang mereka buat, yang mereka bandingkan bahwa mereka anggap bahwa Tuhan ini lahir, Tuhan mereka lahir di musim dingin, di musim salju, padahal di dalam kitab suci mereka disebutkan bahwa malaikat yang melihat, yang sedang menyambut kelahiran Tuhan ini sedang bertemu para penggembala kambing. Ya, bagaimana kambing digembalakan di tempat yang bersalju dan es? Ini sesuatu yang tidak masuk akal, tidak benar, tidak sesuai dengan kenyataan. Kemudian mereka memiliki mitos Sinterklaas. Ya, siapa Sinterklaas ini? Saint Claus ini. Dan jika antum mengikuti sejarahnya, silakan lihat di media sosial siapa Sinterklaas, pelajari, lihat sejarahnya, ya, bahwa ternyata dia adalah seorang tokoh suci yang palsu, bukan tokoh suci yang dibenarkan. Sampai-sampai otoritas gereja Romawi pun sampai memindahkan kuburannya ke Amerika, ya, karena menghapus statusnya sebagai orang suci. Namun subhanallah, dan ini walaupun mendapat pengingkaran dari banyak masyarakat, akhirnya pihak gereja pun mendiamkan. Terserah, mau dikeramatkan silahkan, mau dianggap orang suci boleh. Tapi kenyataannya mereka memindahkan kuburnya dari tempat mereka, dipindahkan ke Amerika karena dianggap bukan lagi orang suci. Namun lucunya umat Islam, sebagian kita dengan gampangnya mengikuti atribut-atribut mereka, ya, dengan topi merahnya, dengan pohon Natalnya, dan yang lain sebagainya, wal'iyadzubillah. Kemudian selfie di balik itu, dan ini semuanya adalah tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Jangan sampai hati kita terpaut dengan hal-hal yang seperti itu, ikhwani wa akhwati fillah. Jangan sampai kita senang menikmati dendangan lagu-lagu Natal, dan kita perdengarkan hal ini kepada anak-anak kita, sehingga itu menjadi sesuatu yang terekam di dalam hati mereka, bahwa begitu indah dan semarak dan menariknya suasana yang seperti ini, suasana kesyirikan dan kekufuran, suasana syirik dan kufur, suasana yang menyebabkan Allah Subhanahu wa ta'ala murka. Dan itulah kenapa seringkali terjadi hal-hal besar, musibah-musibah besar itu terjadi pada hari-hari tersebut. Wal'iyadzubillah. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Dan tasyabbuh ini bukan secara mutlak semuanya haram, ya, karena tasyabbuh itu mengambil hal-hal baik yang positif untuk urusan-urusan duniawi, itu boleh, tidak mengapa. Allah telah menegaskan bahwa segala hal-hal positif yang ada di muka bumi itu pada hakikatnya adalah untuk umat Islam. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati minar rizq qul hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Katakan
wahai Muhammad, siapa yang mengharamkan perhiasan Allah yang Allah keluarkan untuk hamba-hambanya dan segala kebaikan-kebaikan dari rizki-rizki Allah. Katakan bahwa itu adalah bagi orang-orang beriman di kehidupan dunia dan untuk mereka secara utuh nanti pada hari kiamat. Ini menunjukkan ikhwatul iman bahwa segala hal positif yang ada di kehidupan dunia pada hakikatnya adalah milik umat Islam. Namun karena umat Islam menjadi malas, maka kita tidak lagi berpikir untuk memproduksi sesuatu. Kita betul-betul membebek dan mengekor. Kita menjadi masyarakat yang konsumtif, ya, yang menjadi bukan sebagai masyarakat yang produsen, yang kreatif, tapi kita menjadi yang konsumtif. Karena apa? Karena kita sibuk dengan hal-hal yang tidak semestinya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan telah kita ulang-ulang berkali-kali bahwa tasyabbuh, bahwa berharap kepada benda dan yang lain sebagainya ini tidak sama dengan mencari berkahnya para sahabat kepada fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa yang dilakukan oleh sebagian sahabat, mereka mengambil dari misalnya ludah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keringat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bekas air wudhu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu semuanya adalah khusus untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah terjadi kepada selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah terjadi sebagian sahabat minta berkah kepada Abu Bakar atau Umar atau Uthman atau Ali atau yang lainnya. Wallahu taala ala wa alam bissawab. Sudah 31 menit, ikhwatal iman. Tidak ada sekilas pertanyaan yang saya baca mengenai berzikir dengan biji tasbih. Sunnahnya adalah dengan jari jemari. Ya, mengenai biji tasbih zikir itu boleh atau tidak, sebagian ulama membolehkan, seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah membolehkannya, ya, untuk berzikir dengan biji tasbih. Ini termasuk sesuatu yang khilaf di antara para ulama, bukan untuk suatu sarana untuk saling menyesatkan satu dengan yang lainnya, ya. Karena itu cuma sebagai sarana saja untuk menghitung tasbih, ya. Namun mana yang sunnah? Sunnah dengan ruas-ruas jari, ya. Karena Nabi SAW kana ya'qidu tasbiha biyaminihi, bahwa Nabi SAW menghitung tasbihnya dengan jari kanannya, dengan tangan kanannya. Ini bagaimana adab dan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Mungkin ini kesempatan kita ikhwatal iman di pagi hari ini. Insya Allah besok pagi kita melanjutkan pembahasan kita di bab berikutnya, yaitu menyembelih binatang dengan niat bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang memiliki buku ini saya sarankan untuk membaca kandungan yang terdapat di dalam bab ini, karena penulis rahimahullah menyampaikan kepada kita beberapa makna yang ingin beliau sampaikan dari maksud dari ayat-ayat dan hadis-hadis yang beliau sampaikan di dalam bab ini. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Aqulu qawli hadza, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.